Oke, langsung aja guys. Hari ini aku mau sharing sama kalian soal pengalaman pribadiku dengan Poco X3 NFC. Ya, aku sudah menggunakan HP ini tuh sudah 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Dan sebagai HP kedua tentunya karena HP pribadiku, HP daily driver masih stay di iPhone 7 yang belum aku bahas di channel ini. Tunggu aja. Kira-kira rasanya seperti apa? Kita lihat dulu untuk harganya yang sekarang sudah menarik banget di 2 jutaan, 2,8 juta untuk RAM 6 dan internal 64 ya. Tentunya aku lebih merekomendasikan yang ini karena yang 8 GB itu masih di 3 jutaan dan itu kelasnya udah susah kalau 3 jutaan karena ada Realme 8, ada juga Poco X3 Pro, ada Redmi Note 10 Pro juga. Bisa dibilang ini di rentan harga 2 juta paling worth it ya kalau kita lihat paket komplit spek-spekan. Apalagi HP ini juga dulu direkomendasikan oleh para tech reviewer Indonesia waktu harganya 3 jutaan. Sekarang cuma 2 jutaan guys. Ya, di sini yang akan aku sharing bener-bener pengalaman pribadiku, mungkin nggak full review karena ini bukan review-reviewan, nggak, cuma sharing. Oke, yang pertama ini masalah desain dan body. Jujur aja aku rada kaget waktu pertama kali pegang. Ini HP-nya berat, tebel, dan bongsor. Yang aku suka ini adalah peletakan fingerprint di samping yang tinggal tempel dan responsif banget, cepet banget asli. Beda sama yang aku rasakan biasanya di limbah Jepang yang perlu tekan-tekan. Tapi ya udahlah. Aku juga suka sama model bezelnya di bagian samping, kanan, kiri, atas. Udah tipis, udah mulai tipis lah, dan bagian bawah juga mulai tipis, dipangkas tipis, nggak kayak HP sekelasnya. Tapi tetap aja untuk desain aku rada nggak suka, apalagi kameranya yang caper banget, tebel banget, nonjol banget nih, dan masih plastik juga untuk build quality, tapi beratnya di atas 200 gram, lebih tepatnya 215 gram, dan perlu dipasangin softcase karena kalau nggak kameranya kegores banget, otomatis nambah berat ya. Intinya HP ini nggak enak buat dipakai satu tangan, berat, gede, panjang, dan kurang cakep menurut aku dari segi desain. Tapi untuk tampilan depan oke sih. Sekarang ngebahas dari segi layar, bukan AMOLED-AMOLEDan yang hitamnya pekat, ini masih IPS. Cuma aku merasakan ini nyaman banget kalau dipakai buat apa aja lah. Bezel udah tipis, modul kamera yang udah O di titik tengah, berasa mahal. Terus resolusinya juga sudah 1080 pixel, ditambah lagi refresh rate-nya sudah 120 Hz. Itu sangat nyaman guys. Dan ini juga bisa dimatikan kalau kalian pengen hemat baterai. Oh ya, ini layarnya ukurannya 6,6 inch, gede ya, alias enak banget buat multimedia atau nge-game sekalipun. Layarnya tajam, view angle-nya bagus, sudut pandangnya oke. Brightness kontras di luar ruangan juga masih cakep. Buat scrolling asik, buat sosmed dan asik, buat melihat yang uwu di TikTok asik juga. Ditambah lagi dengan kualitas speaker yang sudah stereo speaker. Itu enak banget asli. Ya, biasanya aku puas dengan speaker itu ada di HP limbah Jepang yang mantan flagship. Tapi ini HP baru yang 3 jutaan kualitasnya mulai menyamai. Coba kalian dengerin deh kualitasnya. Bassnya dapat, volumenya dapat, stereo speakernya terdengar cukup balance, dan suaranya detail, gak kayak berisik-berisik kayak gitu, enggak. Jadi ini nyaman banget buat nonton video, main game, dengerin musik, udah lebih dari cukup. Oke, dan selanjutnya ini masalah yang cukup nonjol, caper, dan rada ngesombong. Modul kameranya gede banget, sama setupnya gila sih, ada 5, terlihatnya itu gede banget. Di bagian tengah juga. Ya, ini soal fitur jelas juara ya karena lensanya banyak. Dan memang kalau kita lihat ke menu kamera, yang aku rasakan ini banyak banget yang aku ceritakan. Kalau mau bahas yang secara cukup detail, ini butuh satu video sih. Mungkin next aku juga akan ngebahas karena banyak fitur-fitur menarik serius. Sekarang bahas yang simpel aja. Ini adalah foto di kamarku. Ya, aku rada gabutan di channel kedua. Kalau kalian pengen
Linknya aku juga taruh di deskripsi, sedikit promo. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada foto di depan rumah yang pencahayaannya sore-sore. Ini ternyata bagus ya dari segi lensa utama atau ultrawide-nya, ini kepake banget asli. Warnanya asik, tajam, dan ala-ala zoom digitalnya juga ya lumayan sih. Kita bahas untuk lensa utamanya. Nih fotonya. Ya, 64 megapiksel ternyata tajam banget di cahaya yang cukup. Warnanya juga bagus. Ini jauh daripada HP 2 jutaan sekelasnya. Dan untuk foto potretnya juga tajam banget, bokehnya rapih. Hasilnya warnanya pas menurut aku. Asik, tinggal upload aja. Dan aku cukup kaget dengan foto makronya. Salah satu foto makro di HP yang lumayan bisa diandalkan nih adalah Poco. Ya kalau buat foto malam hari masih ada fitur mode malam ya. Ternyata juga cukup bagus, kalian bisa melihat perbedaannya. Ya, jadi sedikit lebih terang, gambarnya tajam, dan dynamic range malam hari lumayan bagus ya. Kalau buat video ini contohnya. Oke, ini untuk hasil perekaman 4K di 30 fps dan sudah distabilisasi juga. Karena HP ini stabilisasinya aktif di semua resolusi sampai frame rate 1080-60 fps juga bisa stabil. Oke, dan ini untuk resolusi paling aman ya buat video-video 1080-30 fps. Stabilisasinya mungkin lebih stabil lagi, gambarnya jadi fokusnya juga mungkin lebih bisa sedikit cepat, no? Oke, dan ini untuk lensa ultrawide-nya buat ngevideo. Jadi angle-nya lebih luas lagi ya. Noh, jadi kayak mirip GoPro. Ini bagus sih buat jalan-jalan, apalagi kalau di tempat-tempat sempit. Coba kita sambil jalan. Ultrawide-nya juga stabil, guys. Ya, bisa dibilang HP ini cocok banget buat kalian yang pengen HP dengan kamera video bagus tapi nggak doyan limbah Jepang. Di sini bisa stabil di semua frame rate, resolusi sampai lensa ya. Terus kita bahas untuk kamera depannya. Ini simple aja, cuma 20 megapiksel. Enggak cuma ya, itu udah gede. Untuk foto udah tajam banget, menurut aku lebih dari cukup buat selfie-selfie. Tapi untuk video ini nggak ada stabilisasi dan 1080 pikselnya masih guncang-guncang banget jelas. Ya buat video call sama foto selfie udah lebih dari cukup sih, meskipun aku jarang selfie di sini. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi performa. Ini pakai chipset Snapdragon 732G 8nm, RAM-nya 6GB. Udah kelasnya HP 4 jutaan nih guys. Ya memang yang aku rasakan di sini buat buka tutup aplikasi kayak aplikasi yang biasa kalian pakai juga kayak Instagram, Facebook, YouTube, terus WhatsApp, belanja-belanja di Shopee, itu udah enteng lah buka tutup aplikasi secara cepet, dan ngebuka aplikasi yang banyak udah enak banget sih. Emang ini tuh udah nggak diragukan lagi kalau soal performa, karena banyak reviewer itu merekomendasikan HP ini kalau kalian bener-bener cari performa buat main game misalnya. Tapi memang yang aku rasakan, aku beli HP ini salah satunya buat ngedit video ya. Buat edit video lancar lanjai seperti performa HP limbah Jepang yang fleksip-fleksipan. Dan aku juga beli HP ini salah satunya buat main game Mobile Legends yang ternyata feel-nya sangat jauh dibanding HP entry level yang chipsetnya seri G mungkin atau 2 jutaan. Ini jauh lebih enak sih, nggak panas dan smooth ini kalau ngomongin Mobile Legends. Ya intinya soal performa kalian gak usah ragu lah. Game Genshin Impact yang berat, reviewer juga pada bilang kalau itu masih lancar. Nah, ini masalah baterai sebenarnya aku rada kaget ya. Masa 100% bisa terisi dalam 65 menit. Dan aku langsung ngecek tuh waktu HP-nya datang ke rumah dengan charger bawaan yang support banget 33 watt. Aku salut dengan Xiaomi yang bikin HP nggak hanya fast charging tapi juga ngasih pengecasannya yang cepat juga. Ya aku ngecas setengah jam terisi 59%. Ya udah hampir sama dengan statement Xiaomi lah. Dan untuk daya tahannya juga lumayan bagus. Ini dari pagi sampai malam biasanya aku pakainya dengan screen on time sekitar 7 jam. Itu dengan settingan layar 120 Hz ya. Mungkin kalau diturunin ke 60 Hz mungkin lebih awet lagi. Ya intinya memang yang aku rasakan gak ada keluhan di bagian baterai 5000 mAh dengan pengecasan yang gila banget 33 watt. Ini benar-benar enak banget buat dipakai seharian, ngecasnya juga cepat. Itu yang aku rasakan sih ya. Oke, mungkin segitu aja yang dapat aku sharing sama kalian untuk Poco X3 NFC. Ya hampir aja lupa kalau HP ini punya NFC ya.
karena aku sendiri nggak pernah pakai si NFC ini. Ya jadi seperti itulah mungkin orang desa atau apa. Ya intinya dari segi desain HP ini tebel, berat, terus slotnya hybrid, kalian harus pilih dual SIM atau satu SIM plus memori. Itu minus-minusnya, ditambah lagi ini seri Redmi, jadi ya seperti biasa kayak HP Redmi, maksudnya ini HP Poco tapi dari Xiaomi. Ya intinya masih muncul iklan yang dibawa di aplikasi bawaan sih. Dan ada satu lagi aku hampir lupa juga, kalau backdoornya itu geter-geter. Hasil dari stereo speakernya itu masih ngebuat backdoornya geter-geter sih. Itu kadang juga bikin tangan kayak rada kesemutan sih. Kalau kalian nggak mempermasalahkan hal barusan, HP ini sih menurut aku recommended banget ya. Mungkin bisa dibilang juga HP dengan paket komplit di rentan harga 2 jutaan. Ya selebihnya kalian komen aja bebas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.